Untuk memperbaiki sebuah headset yang murah meriah seperti ini ada headset, kita lihat ada jacknya. Ini adalah TRRS tip ring sleeve dan gambarnya seperti ini. Nah, yang di ujung itu adalah L atau speaker kiri, speaker kanan, ground dan mic. Nah, ini kita bisa melihat untuk koneksinya ataupun tahanan dari masing-masing terminal pada jacknya. Kita mengukur satu persatu antara ground, mic, speaker kiri, speaker kanan. Kita cek saja satu persatu. Biasanya untuk speaker kiri itu lebih kurang 30-an ohm, speaker kanan juga 30-an ohm dari L ke ground. Nah, otomatis dari L ke R itu lebih kurang 60 ohm. Yang lain tidak ada hubungan, berarti ada masalah dengan koneksinya. Kita coba saja lihat di kotak ini. Di kotak untuk PCB-nya, di sini ada tombol dan juga mikrofonnya. Nah, di PCB-nya ini juga ada terminal yang bisa kita cek apakah terhubung antara terminal di PCB dengan terminal di jacknya. Nah, kita menggunakan multimeter pada posisi buzzer. Posisi buzzer ini supaya bisa melihat apakah terhubung. Kita cek saja satu persatu, ground ke ground, mana yang terhubung. Dicek saja mic-nya, L dan juga R-nya, mana yang terhubung akan terdeteksi ya di sini. Nah, ada beberapa terminal yang memang terhubung dan banyak juga yang tidak terhubung. Ini artinya ada kabel yang putus antara jack ke PCB-nya. Nah, untuk ini kita bisa langsung saja coba gambarkan. Untuk L dan R itu ada terhubung, dan untuk ground dan mic tidak ada. Nah, berarti ada masalah dengan kabelnya antara PCB ke terminal jacknya. Kita langsung saja potong di sudut ini. Kita potong di ujungnya seperti ini. Dan untuk mengupasnya bisa menggunakan cutter. Pelan-pelan diputar kabelnya, jangan sampai mengena ke kabel dalamnya atau wire-nya dalam. Email seperti itu halus sekali. Nah, ini coba di terminalnya atau di jacknya kita coba cek lagi apakah ada kabel yang putus. Nah, ketika kita cabut seperti ini untuk isolasinya, kita coba lagi. Nah, ini ada kabelnya yang lepas, tercabut. Ini menandakan untuk solderannya di dalam bungkusannya ini atau covernya atau pelindung jacknya itu kabelnya sudah lepas. Nah, untuk bisa mengukurnya agar isolasinya bisa lepas, kita bisa menggunakan mancis atau korek api. Nah, kita bersihkan dan diukur lagi antara ujung kabel ini dengan terminal yang di jacknya. Seperti ini, kita cek saja dengan menggunakan continuity atau buzzer. Nah, di sini bisa kita cek ada yang terhubung dan satu kabel tadi itu sudah lepas. Nah, ini tetap saja kita tidak bisa mengecek dengan maksimal karena satu kabel tadi sudah lepas. Jadi mau tidak mau ini covernya atau karet penutup terminal konektornya ini harus dilepaskan atau dibuka. Nah, untuk membukanya kita bisa menggunakan tang di ujungnya, dijepit agar tidak
goyang-goyang, dan kita potong saja belah dengan menggunakan cutter yang tajam. Kita buka menggunakan tang potong seperti ini saja. Sudah terlepas. Ini kita bisa lebih jelas melihat hubungan antara sisi sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita coba tes kemana dia terhubungnya. Nah, L tadi yang paling ujung sebelah kiri terhubung ternyata ke paling kanan, ya, paling kanan dari terminal ini. Begitu seterusnya, sehingga ground itu ketemunya di tengah. Nah, ini dia. Kita bisa gambarkan dengan lebih jelas di sini untuk posisinya seperti ini. Nah, ini sengaja videonya saya percepat saja karena cukup panjang. Nah, ini ringnya ada 4. Nah, ini L yang di ujung kiri terhubung dengan L yang di ujung kanan. R dengan R, mic dengan mic, ground dengan ground. Nah, seperti ini saja. Ya, jadi cukup jelas untuk hubungannya. Ini adalah gambarnya dengan PCB-nya, hubungannya dengan PCB antara konektor dan PCB. Nah, ini dia, ini PCB-nya. Kita bisa lihat. Oke, ini sudah disolder di terminal konektornya masing-masing, LR, mic, dan ground seperti ini. Dan untuk menyoldernya ini tidak menggunakan api, ya, atau tidak menggunakan mancis, tapi solder dipanaskan di ujungnya baru dikasih timah. Untuk mengujinya kita coba lagi tes buzzer antara terminal dengan posisi di PCB-nya, apakah sudah terhubung semua. Nah, untuk menjaga agar dia tidak lepas atau lebih awet, kita bisa memberikan lem bakar seperti ini di terminalnya agar kabelnya tidak mudah lepas. Kita berikan saja lem bakar seperti ini, ya, seperlunya. Kemudian kita tutup dengan isolasi bakar. Isolasi bakar ini baru kita bakar dengan mancis. Nah, kebetulan ini mancisnya sudah habis, saya menggunakan ujung solder saja karena masih panas. Ini diberikan saja merata di setiap selongsongnya atau isolasi bakar. Dan untuk lebih bagus sebenarnya bisa menggunakan tutup atau selongsong yang tadi sudah kita buka, itu karetnya. Nah, kita coba saja nanti apakah masih bisa menggunakan penutupnya tadi. Ini kita lihat di mana tadi. Untuk ini kita bisa pasang. Kita coba pasangkan, karena ini selongsongnya atau karetnya ini tidak bisa terpakai semua, hanya di bagian ujungnya saja. Nah, kita potong seperti ini dan coba kita tutup ke konektornya tadi. Nah, kita tutupkan, kita belah dua seperti ini dulu. Nah, kita pasang di ujungnya, apakah masih bisa tertutup atau tidak cukup rapi. Masih nggak tertutup, ya, separuh. Oke, kita ganti saja. Kita menggunakan isolasi listrik saja seperti ini agar bisa lebih aman, ya, lebih aman. Dan selesai, ya. Inilah caranya untuk memperbaiki headset. Dan mungkin kebanyakan masalah headset seperti ini terjadi pada kabelnya yang lepas di posisi jack atau terminal di ujungnya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Sampai jumpa di video berikutnya.